Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini tentang ru'yatullah, melihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara syariat, melihat Allah itu diartikan dengan ru'yatul mu'minin rabbahum azza wajal bi absarihim yaumal qiyamah. Orang-orang mukmin melihatnya, orang-orang mukmin melihat Tuhannya dengan mata kepala mereka di hari kiamat. Status hukum keyakinan terhadap melihat Allah. Yajibul iman bi ru'yatil mu'min rabbahum yaumil qiyamah tasdiqan li khabarillah wa khabari nabiyhi Al-Amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani melihatnya mukmin kepada Tuhan di hari kiamat karena membenarkan khabar. Karena ada khabar dari Allah dan Rasul tentang melihat Allah. Hakikatur ru'ya innama isaru ra'i lil mar'i bil ain. Hakikat melihat Allah itu adalah diberi kesempatan orang yang melihat kepada yang dilihat dengan mata kepalanya. Jadi Allah memberikan kesempatan. Wa ru'yatullah ya ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah iyanan min ghairi ihatatin wala idrak. Melihat Allah dilakukan oleh kaum mukminin kepada Tuhannya, yaitu Allah di hari kiamat iyanan dengan mata kepala min ghairi ihatatin wala idrak, tanpa kesulitan. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang keyakinan melihat Allah ini terdapat dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 22 dan 23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah yauma idzin, hari itu, nadhiratun, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka nadhirah, melihat. Jadi waktu itu akan ada wajah-wajah yang berseri-seri karena melihat Tuhannya. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, surat keberapa tuh? 78, 79, 80-an ya? 81 apa? Mutaffifin. Surat ke-81 ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, sungguh didinding, dihalangi. Jadi ada orang-orang, manusia-manusia tertentu yang dihalangi melihat Tuhan.
Wa amma ahadits ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah faqad balagat haddat tawatur. Hadis-hadis tentang melihat Allah itu sudah derajatnya tawatur. Tawatur itu di atas sahih ya. Hadis itu paling tinggi mutawatir. Mutawatir itu artinya kabar dari Rasulullah yang mustahil bohong. Kenapa mustahil bohong? Karena disaksikan oleh banyak orang. Ya, kalau hadis sahih, hasan dhaif itu namanya hadis hasan. Diberitakan oleh Rasulullah pada 1-2 orang, lalu dia cerita lagi. Tapi kalau mutawatir, Rasulullah menyampaikan pada khalayak ramai. Jadi tawatur katanya. Faminha hadis Jarir ibn Abdillah. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah anna qala. Beliau berkata, kunna indan nabi. Suatu saat kami bersama Nabi. Idh nazara ilal qamar lailatal badr. Rasulullah menengok ke langit melihat purnama. Melihat bulan purnama. Lalu beliau bersabda, amma innakum, kalian nanti satarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadza, seperti kamu melihat ini. Ya, jadi ada purnama. Kelak kalian akan melihat Tuhan seperti kalian melihat purnama ini. La tadamuna la wala tudahuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Kalian tidak akan samar. Kalau kita melihat purnama kan nggak perlu desak-desakan ya. Karena di sana bisa, di sini bisa kan gitu. Bukan di Cilegon saja, Jakarta juga sama bisa. Mau ke Jakarta boleh lihat sama. Tidak akan berdesak-desakan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Suhaib dari Nabi. An Suhaibin radhiyallahu anhu anin Nabi qala. Dia berkata, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahlul jannati jannah, apabila ahli surga sudah masuk ke surga, qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, turiduna syai'an azidukum, apa kalian mau mengikuti jadwal yang aku tambahkan buat kalian? Mau nggak acaranya ditambah? Lalu ahli-ahli surga menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilana jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah masukkan surga dan menjauhkan kami dari neraka? Ya. Jadi kalau di hadis lain, ya Allah, cukup, kami sudah puas, gitu kan. Mau nggak tak tambah lagi jadwalnya? Wah, udah cukup lah katanya. Saking sopannya ya. Orang-orang surga itu, ahli surga itu semuanya sopan-sopan. Karena udah terdidik selama di dunia. Enggak, ini ada acara yang kalian belum pernah lihat. Apa tuh? Melihat aku. Kayak gitu. Di hadis yang lain. Fayakshiful hijaba. Maka Allah pun membuka hijab. Hijab itu penutup ya. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihim. Minan nazar ila rabbihim. Maka tidak ada satupun yang pernah diberikan pada mereka lebih nikmat daripada melihat Tuhan. Jadi gak ada pemberian yang lebih nikmat atau kenikmatan yang paling nikmat melebihi melihat Allah. Wazada fi ru'yatin tsumma tala hadil ayat. Nah, ayatnya ini adalah surat Yunus. Surat ke berapa? 10. Jazakallah. Ayat 26. Surat Yunus, surat ke-10. Ayat 26. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang buat ihsan. Ihsan itu profesional ya. Ihsan itu seseorang melakukan suatu amal dengan peringkat terbaik.
Ya, kalau makanya membaca Quran disebut dengan tahsin. Ya kan? Kan ada peringkat-peringkat tuh. Ada tajwid, ada tahsin. Tahu nggak bedanya? Tajwid hanya benar makhrajnya. A, I, U-nya benar, keluarnya suara benar, tapi nggak merdu. Kalau tahsin, di samping bacaannya benar, disuarakannya merdu, enak di telinga. Jadi tingkat tinggi lah. Ya. Nah begitu juga orangnya namanya muhsin. Nah di sini orang yang melakukan muhsin kalau bentuk fi'il madinya namanya ahsan. Wah itu terbaik, ahsan itu terbaik. Nah bagi orang-orang yang berbuat ahsan, pemberiannya namanya husna, sesuatu yang top, markotop. Orang yang prestasinya bagus, dapat hadiahnya juga bagus. Terus waziyadah. Ziyadah ini bonus. Ditambah pemberian yang indah plus bonus. Nah, bonus itu banyak ditafsirkan oleh ulama melihat Allah. Bonusnya. Husnanya apa? Husnanya itu surga dengan segala fasilitas. Ya. Kalaupun tidak diberi kesempatan melihat, mereka sudah puas, sudah dapat yang bagus lah. Gak pernah mereka dapat merasakannya waktu di dunia. Mala ainun ro'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbin bashar, bahkan belum pernah terpetik dalam hati, belum pernah terbaca dalam hati. Ya, berimajinasi seindah apapun tidak bisa mengalahkan keindahan surga. Tapi ada yang top lagi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan kita lah. Kalau cinta kan, semasa dulu belum jadi istri kita itu kan indah banget itu. Mengalahkan semuanya. Walaupun gak makan dari pagi, ngelihat terus ya puas itu kan. Karena cinta itu mengalahkan semuanya. Cinta itu melekat dengan pengorbanan. Ingat tuh, cinta dan pengorbanan dua hal yang gak terpisah. Kita bandingkan saja, kita ukur saja. Anda suka sama apa? Sekarang nih, benda dunia yang Anda suka apa? Pasti Anda berkorban untuk itu. Contohnya makanan nih, yang enak. Ya, pasti kita bersedia merogoh uang lebih banyak. Ya kan? Apa benda yang indah? Mobil. Bagus. Pasti lebih dalam lagi. Ya, cucinya aja pakai air minum tuh. Air mineral. Pertama mah. Barang lama-lama pakai air got. Kebiasaan kita tuh begitu. Kalau baru seneng gitu. Kalau udah lama aja tuh usang. Nggak begitu perhatian. Termasuk istri kita perlakukan seperti itu. Baru-baru mah aduh. Ya, seperti itu. Jadi manusia ini manusiawi lah. Bosen itu manusiawi. Manusiawi nggak? Manusiawi. Bosen kan? Apa makanan yang enak menurut saudara? Makan saben hari. Mual pasti. Ya kan? Maka kita dibuat oleh Allah bervariasi. Nah, sifat bosan yang sudah menjadi watak manusia ini jangan merembet kepada Islam. Nanti bosan menjadi muslim itu bilai nanti. Makanya kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam doa itu terkandung makna jangan sampai saya bosan ke jalan yang lurus. Jadi semoga saya nggak bosan. Kalau udah bosan, waduh bilai itu. Nanti malas sholat. Ya, lama-lama bukan sekedar malas sholat, malas meninggalkan semuanya. Masuk kategori murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita paling khawatirkan. Tapi katanya sih kalau usia berapa itu? 40 ya. 40 itu sudah mantep katanya. Kemungkinan untuk beralih itu susah. Dan mantap. Kita kembali ke sini.
Ya, jadi itu hadis-hadisnya. Wa amma ijma', adapun ijma' ala subuti ru'yatil mu'minin rabbahum yaumil qiyamah faqad hakahu ghairu wahid minal ulama. Ini diriwayatkan lebih dari satu. Ulama sepakat ya bahwa melihat Allah itu adalah sebuah keniscayaan. Sepakat ini. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti ada yang menyimpang dari Ahlussunnah mengatakan, oh nggak mungkin, bagaimana bisa? Nah, orang menuduh namanya tasyabuh katanya. Ya, kita sudah keluar dari zona akidah. Kata mereka begitu. Sebab nggak mungkin Allah bisa dilihat dengan mata yang lemah ini. Wong melihat ciptaannya kita nggak tahan, melihat matahari manteng begitu. Itu baru ciptaannya. Nah ini kan berpendapat seperti itu karena akal. Ya. Lah soal nggak bisa atau bisa itu kalau Allah memampukan bisa aja. Ya kan? Kalau Allah memampukan bisa saja. Anda bisa lihat makhluk flora dan fauna itu. Itu macam-macam dengan berbagai spesiesnya. Varian-variannya itu, waduh, sangat lengkap. Dari tanaman, ada yang bisa tumbuh di tempat dingin, panas nggak bisa. Ada yang di panas nggak bisa didingin. Ada di tempat yang setengah dingin, setengah panas. Ya, ada yang tumbuhnya di atas batu. Tuh. Ada lagi bahkan tanaman yang tidak perlu tanah. Oh itu keajaiban sekali. Nggak ada tanahnya bisa hidup. Ya coba jalan-jalan di Bandung dan Cihideng. Supaya Anda tahu variasi bentuk tanaman itu. Macam-macam. Ada yang wangi, ada yang bau banget, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, macam-macam. Ya ini salah satu ayat Allah. Begitupun pada manusia. Manusia itu lebih ajaib lagi. Tidak ada keajaiban yang lebih daripada manusia. Nah, kita kembali ke sini. Minhum Ibnu Khuzaimah, idh yaqulu ahlu qiblatina minas sahabat wa min ba'dihim ila man syahadna minal ulama min ahli asrina lam yakhtalifu. Kata Ibnu Khuzaimah, semua ahli kiblat itu artinya orang Islam ya. Dari sahabat dan setelah sahabat, semuanya yang saya saksikan dari ulama-ulama, kata Ibnu Khuzaimah, di zaman kita tidak ada yang berselisih. Walam yasyukku, tidak ada yang ragu. Walam yartabu, tidak ada yang mang-mang. Sama ragu ya. Apa tidak mang-mangnya? Anna jami'al mu'minin yarawna khaliqahum yaumal qiyamati iyanan, bahwa kelak kaum mukminin akan melihat Robnya di hari kiamat dengan mata kepala. Nggak perlu pakai mikroskop, nggak perlu teleskop, tidak perlu pakai kacamata. Ya, akan melihat terang benderang. Sekarang pendapat ulama. Qala Ibnu Abi Zamin. Ya. Wa min qauli ahli sunnah innal mu'minin yarawna rabbahum fil akhirah wa annahu yahtajibu an kufar. Orang mukmin kelak akan melihat Allah sementara orang kafir dilarang. Ya, tidak akan bisa melihat. Begitu juga orang musyrik. Fala yarawnahu, mereka tidak melihatnya. Nah, persoalan buat kita hari ini, apa kita ini sudah terdaftar belum? Itu yang kita takut. Ya, kita ini termasuk terdaftar nggak sebagai mukmin. Orang mukmin pasti melihat. Persoalan ini kita hari ini yang tukang daftarnya nggak ada. Ya kan? Kalau di zaman Rasulullah kan, ya kamu masuk, enak tuh. Kayak Ukasah ya Rasulullah cerita tentang surga. Ya Rasulullah doakan saya bisa menjadi penghuninya. Ya kamu memang penghuninya, kan enak tuh. Ya kita sekarang ngaku Islam, tapi diterima apa enggak? Pasti enggak ini?
Nggak ada yang bisa memastikan. Kita hanya semoga terus. Putus asa nggak boleh, pede nggak boleh tuh. Pastilah, masa saya nggak boleh. Waduh, begitu ya. Kalau begitu saya, males, nggak boleh juga. Nah, makanya ada khauf dan roja. Nah itu ayatnya tadi ya. Jadi pendapat lain sekarang. Problematika di seputar melihat Allah. Ru'yatullah ta'ala fid dunya. Bisakah Allah dilihat di dunia? Ini menjadi pro dan kontra. La syakka anna Allah la yura fid dunya. Tidak diragukan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Wa kullu man nidda'aha fahuwa kadzib. Setiap orang yang mengklaim dia melihat Allah, maka dia berdusta. Lima fi dzalika minan nas wal ijma', karena ada nasnya. Nah, beruntung kita ini, ya. Dalam agama Islam itu ada yang dipastikan. Ada ayat dan hadis yang menutup bisa atau tidak bisa. Kalau tidak kita akan tersesat. Tuh, kita akan tersesat. Ya, seperti orang yang ngaku begini. Kalau nggak ada ayat, kita percaya begitu saja. Bisa dipermainkan orang. Nah, apa hadisnya? Faqad sabata anin nabi ana qala. Nabi bersabda, ta'allamu. Ketahuilah oleh kalian, annahu lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamuta. Bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan bisa melihat Tuhan sampai kematian. Nih, sampai kematian. Nggak tahu pas mati. Ini kan sampai kematian. Sampai kan berarti. Nah, setelahnya gimana? Bisa ngelihat nggak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ruang gaib dibuka. Ya, ketika roh kita sampai di hulkum, ruang gaib ini dibuka. Itu yang menjadi penyebab orang kenapa minta sedekah, mau sedekah dalam surat Al-Munafiqun ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepadamu. Fayaqula, yakula ini asalnya yakulu, tapi dibaca yakula karena fa-nya itu sebab, ya, akibat. Jadi kalau sampai nanti suatu saat kematian datang, itu menyebabkan kamu berkata, Rabbi laula akhartani, ya Tuhan, tundalah kematianku. Fa'as-saddaqa, maka saya mau sedekah. Wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang saleh. Kita, saudara, kekayaannya tidak sekaya Fir'aun. Kita berkuasa tidak sekuasa Fir'aun. Ya, Fir'aun saja ketika rohnya sudah ditenggorokan bersyahadat. Ya, orang seangku Fir'aun, seotoriter Fir'aun, kok bisa bersyahadat tuh? Apa gerangan yang menyebabkan dia syahadat? Hatta adrakal gharaq, ketika air sudah mulai menenggelamkan dirinya. Qala, dia berkata, amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya muslim. Apa yang menjadi penyebab kita nggak tahu nih? Kalau kita lihat ayat-ayat, itu karena alam gaib dibuka. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu tutup. Nah, ini bertepatan dengan apa yang disampaikan Allah dalam suratul Waqiah. Karena kita semua nggak ada yang pengalaman ya. Kita hanya berdasarkan dalil-dalil. Allah berfirman, falaula
idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Allah menyesalkan, kenapa engkau sadar baru sekarang? Kenapa sih kamu sadarnya setelah roh sampai di hulqum? Allah bertanya, falaulah, kenapa? Wa antum hina idzin, antum kalian pada waktu itu tanzurun, melihat. Yang dilihat apa ini nggak dijelaskan. Jadi objeknya tidak dijelaskan. Nah, rupanya melihat alam gaib. Itu yang membuat dia menyesal. Kalau tahu begini mah tak sumbangin semua. Kalau tahu begini mah, kalau tahu begini, nyesel, kedohong. Sehingga pada minta, tolong dikembalikan sebentar saja, saya mau beramal yang saya sesali. Kan ada ayat tuh. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu fujirat wa idzal quburu bu'tsirat, singkatnya terjadi kiamat dan ketika kuburan dibongkar, kubur bu'tsirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap orang akan tahu apa yang sudah dan yang belum. Apa yang sudah diamalkan dan apa yang belum dia sadar. Nah, sekarang ada amal-amal kebaikan yang masih dalam hati kita. Yang masih dalam rencana. Nanti gitu. Nah, ketika maut menjemput, kepikiran, waduh, kenapa gitu. Saya tidak eksekusi, kenapa? Nah, ini nggak bisa balik lagi. Nah, itu alimat nafsu ma qaddamat yang sudah, wa akhirat dan yang belum. Menyesal rata-rata. Seren ya, ini terhadap saudara dan saya juga. Ya, karena kita tidak ada yang berpengalaman. Tapi ini semuanya dalil-dalil yang akan dialami oleh semua kita, karena kita tidak ada yang bebas dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuh, nyesel yang tersimpan dalam hati. Apakah yang di dalam hati ini bernilai di sisi Allah? Inilah yang di backup oleh niat. Di backup oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi kita hanya berharap mudah-mudahan dinilai. Yang belum kita wujudkan, baru niat. Ya, karena kesempatannya nggak ada, belum tepat. Seperti Anda sudah mencadangkan biaya buat anak nanti kuliah, kan belum dijalanin tuh. Ya, tapi sudah dicadangkan nih. Nanti kalau dia kuliah butuh biaya besar, tak pakai. Nah, itu kan niat itu. Tapi belum dieksekusi. Nah, ini mudah-mudahan bernilai di sisi Allah, mudah-mudahan. Makanya planning itu penting. Ya, termasuk memanage husnul khatimah. Husnul khatimah tidak bisa menjadi rezeki nomplok, nggak bisa, harus diusahakan. Hari demi hari harus lebih baik. Kurangilah masalah dengan sesama. Yang kecil-kecil jangan menjadi batu sandungan. Ya. Dengan sesama kita nggak ada urusan, karena dosa kepada manusia itu lebih berat daripada pada Allah. Kalau pada Allah cukup istighfar. Kalau kepada sesama ini harus kembaliin haknya. Ya, terlepas saya yang salah atau dia yang salah ya. Semua orang jarang yang ngaku salah kan. Semuanya ngaku benar semua. Karena beda sudut pandang. Saya beri contoh begini. Saya dan Pak Mul bertengkar, mau berantem, gara-gara saya menulis di telapak tangan saya angka 6. Contoh aja tuh. Kata Pak Mul 9. Yang benar siapa menurut Anda? Saya nulis 6 di sini nih, pakai spidol. Kata saya 6, kata Pak Mul 9. Saya berantem. Yang benar siapa menurut Anda? Saya menyalahkan Pak Mul menyalahkan saya. Berantem saya. Datang Pak Hilman. Ini Pak Hilman. Ini 6 kok bilang 9. Tuh, begitulah kesalahan, saudara.
Ngerti nggak? Kita dengan istri, kita ngaku benar, dia ngaku benar. Dua-duanya nggak ada yang nggak ada yang salah apa nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah apa nggak ada yang benar. Kalau masalahnya begitu, dua-duanya nggak benar apa dua-duanya nggak salah? Nah, begitulah kelakuan. Jadi kalau kita ambil secara filosofis, memang itu didesain oleh Allah supaya kita salah. Kita salah itu didesain. Dengan salah itu kita jadi sadar. Dengan sadar itu kita istighfar. Dengan istighfar itu kita dapat pahala. Begitu, Pak. Jadi kalau kita nggak pernah salah, kayak malaikat begitu, presisi, ya kan? Nggak ada yang salah. Ya nggak perlu ngaji. Benar nggak? Wong udah bener terus tuh. Buat apa ngaji? Kan ngaji ini untuk memperbaiki kesalahan sebenarnya. Kritik sebenarnya. Anda diam-diam ikut pengajian dikritik. Bukan Anda saja, saya juga sama. Kan ini yang dikaji ini. Yang udah sesuai dengan nas. Cerita orang benar, cerita orang salah. Kan kita mengambil pelajaran, oh salah ya. Oke lah saya perbaiki. Kan begitu. Jadi untuk apa keberadaan salah ini? Yaitu untuk menggandakan pahala. Kalau pahala Anda kurang, sementara ditakdirkan Allah sebagai ahli surga, poinnya kurang nih, nggak kebeli nih. Ada harga jualnya, setiap kapling itu ada harga jualnya. Contoh lah, satu kapling harganya 10 triliun, contoh. Pahala Anda baru 9. Itu mesemet ya, sedikit selisihnya. Tapi ada yang baru 2, yang harus dicapai 10 contohnya. Maka akan digenjot oleh Allah dengan musibah. Nanti ada hadisnya. Jadi kalau Allah menjodohkan dia ahli surga, seseorang masuk surga apa tidak, itu kan ketentuan Allah kan. Jauh-jauh hari Allah sudah tandaskan itu. Ini ahli surga. Tapi kok pekerjaan sehari-harinya malas, jarang ibadah, ini Allah kan bingung jadi. Gimana caranya nih? Maka digenjot dengan musibah. Nah, musibah itu ya meningkatkan pahala drastis. Tapi kalau nggak kuat-kuat, sengkleh. Kalau nggak kuat-kuat, maka kita minta kepada Allah, la yukallifullah, tolong jangan diberi musibah yang kelewatan. La yukallif nafsan ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran. Ya Tuhan, jangan Kau berikan musibah yang kami tidak mampu memikulnya. Tolong yang sedang-sedang saja. Nah, kita sudah minta, dikabulkan oleh Allah. Jadi musibah yang menimpa kita, kenapa nggak menimpa orang lain? Karena Allah tahu persis Anda berhak mendapatkannya. Jadi keberuntungan katanya, Pak. Musibah kok beruntungan. Nah, jadi sebenarnya sabar itu pengertiannya menikmati musibah. Sabar itu menikmati musibah. Benar nggak? Sabar itu kalau dipikir-pikir itu menikmati musibah. Kalau Anda tidak menikmati, nggak dapat pahala. Contohnya Anda kena musibah, waduh kesel kan, ngeluh terus. Berarti nggak merasa nikmat itu, nggak dapat pahala. Musibahnya juga nggak hilang. Dengan ngeluh itu nggak hilang. Tapi kalau Anda berpikir, ya Allah, ya Alhamdulillah sih nggak boleh keras-keras. Kalau kita sampaikan pada orang yang kena musibah, ya marah dia. Alhamdulillah ya, Anda sakit. Aduh, makanya tuh Anda lihat tuh doa untuk orang sakit kan, la ba'sa tahurun. Kalau ngerti bahasa Indonesianya, no problem, la ba'sa. Tahurun, membersihkan. Orang papekin mah, ngebersihkan. Kalau dia nggak ngerti kan, ya kan, marah kan. Apaan sih orang papu? Larem kan gin orang papu, ya kan? Marah lah. Iya. Nah itulah falsafah dari kesalahan. Jadi kita melihat orang bersalah dengan kita salah dengan dia, padahal kita nggak niat, kok bisa ya begitu. Itu sudah, memang sudah didesain untuk saling bermaaf-maafan. Jadi terwujudlah
pahala yang besar. Makin tajam permusuhan, kalau sampai menjadi normal, makin gede pahala. Allah beri 2 kesarjanaan tuh. Wala yulaqqaha illal ladzina sabaru. Pertama dianggap sebagai orang sabar. Gelar sarjananya orang sabar. Wala yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang berpahala besar, sabar dan berpahala besar. Ini untuk orang yang bisa berdamai dengan orang yang memusuhinya. Kan luar biasa itu. Anda dibenci sama istri, bisa berdamai. Orang sehingga geleng-geleng kepala, bisa berdamai. Ya Allah. Tahan ya. Punya istri cerewet, tahan. Itu pahalanya gede. Dia nggak tahu pahalanya, lagi nyari pahala. Nah, ada hadis lagi Rasulullah mengatakan laisal wasil bil mukafi. Membalas kebaikan itu bukan silah. Silaturahmi Anda tahu artinya? Sila itu menyambung kekerabatan, menyambung kekeluargaan. Kita berasal dari orang tua yang sama, yaitu Adam. Kata Rasulullah, membalas kebaikan. Orang baik kita balas baik. Dia berkunjung, kita berkunjung. Itu bukan silaturahmi yang dimaksud. Yang bisa menambah umur. Ya. Silah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dirilis di Adabul Mufrad. Silah itu adalah menyambung yang putus. Orang memusuhi kita, kita tetap tersenyum kepadanya. Sinting kamu ya, saya udah nggak mau. Saya nggak urusan dengan dia, senyumnya itu. Ingin memperpanjang diri. Gitu Pak. Jadi senyum kepada orang benci itu umurnya jadi panjang kitanya. Nggak ada urusan dengan dia. Ngerti nggak? Makanya orang luar tuh mengatakan orang Islam tuh gendeng. Udah jelas-jelas memusuhi kok dibaikin. Rasulullah tidak pernah menyerang musuhnya yang sakit, suruh berobat dulu. Itu kan gila kata orang sekarang. Itu kan kesempatan kan? Mumpung sakit kan nggak bisa apa-apa tuh. Iya, tapi tidak, Rasulullah tidak membolehkan. Perempuan, anak-anak tidak boleh serang, orang tua tidak boleh. Berarti kan orang-orang yang betul-betul nyangkal, yang betul-betul ingkar, itu yang diserang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah membatalkan niatnya kalau sampai diadzankan sholat subuh. Bisa saja kan mereka pura-pura azan biar nggak diserang. Bisa saja kan. Tapi tetap Rasulullah pada pendiriannya. Begitu ada sholat subuh, azan subuh, jangan diserang. Ini harus didakwai, bukan dimusnahkan. Itu Rasulullah. Jadi kemenangannya betul-betul kemenangan gemilang. Tanpa ada paksaan. Nah, sehingga ada ayat la ikraha fiddin. Tidak ada. Ya, masuknya orang Islam ke daerah-daerah tidak pernah dicap sebagai penjajah. Karena datangnya baik-baik. Dengan kultur, bukan dengan agitasi. Awas sih kepruk. Enggak begitu. Enggak. Tapi dengan tenang. Nah ini kita kembali sini. Ikhtalafa ahlussunnah, bagaimana Nabi sekarang? Bisakah manusia biasa melihat Allah di dunia? Ini berdasarkan nas tidak bisa. Ya, kalau ada orang mengakui bisa, berarti dia bohong. Yang kedua, Nabi bisa nggak? Kan kita dengan Nabi walaupun manusia beda ya, beda beda perlakuan. Kalau kita yang bukan Nabi, kematiannya tidak diberitahu oleh Allah. Jadwalnya. Tapi kadang-kadang Allah sayang sama kita diberi tanda. Tandanya dikirimkan. Ya sudah banyak tanda yang kita terima kan. Sedikit demi sedikit itu rambut berwarna.
Mulai dari atas nggak kelihatan ya Allah, turun ke alis, nggak kelihatan kumis, sampai ke bawah, nggak perlu cermin lagi. Tuh, lihat tuh. Kulit yang menjadi bungkus tubuh kita, keriput, kalau di muka nggak kelihatan, tangan juga, kaki juga. Begitu terus, begitu. Allah beri peringatan-peringatan. Itu nikmat sebenarnya, daripada tahu-tahu dadakan. Nah, kalau Nabi pas time-nya, nah itu ya, bicara malaikat. Mau sekarang? Nah gitu. Ya kan? Sekarang? Coba sekarang kalau Anda diperlakukan kayak Nabi gitu. Terbayang nggak? Lagi nonton TV, punten Pak, mau sekarang? Waduh, kira-kira bagaimana itu? Kalau Anda diperlakukan kayak Nabi, kita bukan Nabi nih ya. Seandainya kematian tiba itu nego, sekarang? Enggak ada genahnya pasti jawabannya. Waduh, jangan. Nanti jadi kapan? Seminggu lagi, seminggu dia. Aduh, jangan sekarang ya Pak. Pasti begitu terus. Ya kan? Terbayang oleh saya ini. Kalau sampai kita diperlakukan kayak Nabi, didatang dadakan. Rasulullah jauh-jauh sudah memberitahu waktu dia Arafah ya, di Arafah. 3 bulan menjelang kematiannya, dia mengatakan sepertinya ini pidato terakhir. Ada kemungkinan tahun depan saya tidak bisa datang lagi ke sini. Maka mengalirlah air mata para sahabat. Ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat seperti orang yang mau pergi. Nah itu kan bulan 12 tuh. Bulan Dzulhijjah ini bulan 12. Ya, beliau Rabiul Awal, bulan ketiga. Pulang nggak lama, sakit, wafat. Jadi beliau sudah tahu jadwal-jadwalnya tuh, karena diberitahu persoalannya. Ya, sampai di hari-hari akhir apa yang dilihat oleh Rasulullah? Salat berjemaah. Yang dilihat oleh Rasulullah bukan pasukan perang, tapi salat berjemaah. Jadi beliau sempat membuka hordengnya, tapi tidak keluar memimpin menjadi imam. Beliau kemudian tersenyum, terlihat oleh sahabat tersenyum. Beliau bersembunyi lagi di balik penutup. Gak lama terdengar beliau wafat. Ya, waktu duha wafat. Jadi kan kita ini ke duha kan deket nih. Waktu subuh kelihatan nongol gitu, senyum, melihat orang Islam baris dengan tertib. Kira-kira kalau Rasulullah masih ada nih, tersenyum nggak lihat jamaah kita nih? Hujan dikit nggak berangkat. Hujan baru dikit, bukan hujan batu ini, ya kan? Jadi kalau hujan saudara, lama nggak hujan tuh harus dinikmati katanya. Tubuh kita ini harus kena sunnahnya. Kita malah bersembunyi gitu. Ya maksudnya jangan semuanya, ya, semuanya basah kuyup. 1-2 mah bagian dari tubuh kita kena air hujan, sebab hujan itu rahmat. Tuh ya, kita kembali ke sini. Mampukah seorang nabi melihat Tuhannya? Ikhtalafa ahlu sunnah. Nah ini terjadi ikhtilaf. Kalau udah berbeda berarti ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Kenapa begitu? Karena ada Abi Dzar, ya. Wasunnatu mayadul dzalika balinusus sahiha ala nafihi adalla. Karena banyak dalil yang mengatakan tidak bisa melihat. Kama fi Sahih Muslim, seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar. Jadi Rasulullah pernah ditanya bagaimana turunnya wahyu. Wahyu selalu turun lewat malaikat Jibril. Kalau ada wahyu yang langsung tanpa malaikat, dia adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa disebut kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah bisa bicara dengan Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Tapi kalau kepada Nabi kita, lewat malaikat.
Cuma waktu beliau Isra Mi'raj di level tertentu malaikat Jibril undur. Nggak bisa mengawal terus sampai pol. Jibril, kenapa saya ditinggalkan? Wah, bukan level saya. Rasulullah naik. Nah inilah. Jadi satu-satunya kewajiban yang diterima langsung dari Allah Subhanahu wa taala salat. Diterima langsung tanpa Jibril. Kalau yang lain-lain kan lewat Jibril. Itu kan? Nah, sahabat bertanya, waktu itu engkau melihat Tuhan itu seperti apa? Ada yang nanya, kan nggak pakai Jibril nih. Rasulullah menjawab, Harra'aita rabbaka. Abu Dzar bertanya, apakah engkau melihat Tuhan waktu itu? Beliau menjawab, nurun, berbentuk cahaya. Jadi kan tetap cahaya itu bukan Allah kan? Cahaya. Ata cahaya yang datang, aku melihatnya. Jadi bentuk cahaya. Sama dengan Nabi Musa, berbentuk api kan? Di tengah hutan, beliau sedang di hutan melihat api. Nah, kemudian dia pamit kepada keluarga. Apa itu api itu apa? Siapa tahu bisa dipakai obor. Nggak tahu sih. Innani ana Allah. Di api itu Allah bicara, aku ini Tuhan. Aku ini Allah. Tapi bentuknya api. Contohnya itu. Wa qala Ibnu Abil Izz fa inna ru'yat fid dunya fa mumkinatun. Tapi kata seorang ulama, untuk nabi ada kemungkinan beliau melihat. Idlau lam takun mumkinatan lama sa'alah Musa. Sebab kalau tidak mungkin, ya, kenapa Nabi Musa pernah bertanya, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu. Aku kepengen, kangen. Jadi kepengen ketemunya bukan gondok, bukan, tapi kangen. Saya kangen, jangan ngomong terus sih. Ya kan? Tunjukkan wujudmu. Lantarani, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin zur ilal jabar. Tapi kalau mau nyoba, saya akan coba. Lihatlah gunung itu. Fa inistaqarra makanuhu fasawfa tarani. Kalau engkau lihat gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbul jabal, ketika Allah bertajali. Tajali ini pun bahasa Jawanya ngaton. Tapi nggak bisa dilihat memperlihatkan diri, penampakan gitu, nggak bisa. Jadi disebut tajali saja. Sebab nggak kebayang, gale tajali nggak kelihatan bagaimana itu. Jadi diibaratkan dengan tajali. Ya. Ketika Allah bertajali di gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu pun meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pingsan. Ketika dia bangun, dia sadar. Tubtul an, tobat orang maning-maning. Wa ana awalul mukminin, aku orang yang pertama kali diberi hak untuk kejadian ini. Saya mukmin. Jadi rupanya kita tidak akan mampu melihat Allah. Jadi kalaupun diberi, kita tidak akan mampu. Wong melihat matahari kita nggak bisa, nggak akan bisa melihat. Ya, itu. Jadi kita terbatas lah sehingga. Kemudian itu ya pendapat-pendapat. Dalam surat An-Najm Allah menyatakan, maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka dzabal fuad, hati tidak akan berbohong apa yang dia lihat. Tuh, ini ayat-ayat yang menyatakan Nabi melihat. Afatumarunahu, apakah kamu meragukan alama yara, apa yang dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia melihatnya pada kesempatan yang lain. Nah, bentuk penglihatannya seperti apa? Kata Rasulullah tadi, cahaya. Hanya sebatas cahaya. Masalah yang ketiga, mawadi'u ru'yatillah yaumal qiyamah, tempat melihat Allah.
Di manakah Allah memberi kesempatan kaum mukminin melihatnya? Kan ada tempat-tempatnya tuh. Apa dihisab, waktu dihisab, mizan, sirat, apa di haud telaganya Rasulullah, atau di surga melihatnya tuh. Dalatin nusus minal kitab wa sunnah ala anna mu'minin yarona rabbun yaumal qiyam bi asarim fil mauqif wa fil jannah. Di mauqif. Mauqif itu tempat seperti Arafah ketika dikumpulkan kaum mukminin. Ya. Ketika dikumpulkan seluruhnya, siapa yang berhak melihat, Allah hadir di situ. Wa fil jannah, dan di surga. Jadi ada dua tempat, mauqif dan jannah. Ru'yatul mu'minin rabbahum fil mauqif mimma yadullu alaiha majafil sahih, berdasarkan hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, annan nasa qalu. Pada waktu itu setelah manusia berkumpul, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Saat mereka bersama Rasulullah, "Ya Rasulullah, punten, apa nanti kami akan bisa melihat Tuhan kami?" Rasulullah menjawab, "Hal tadaruna fil qamar lailatul badar?" Apakah kalian matanya akan terganggu kalau melihat purnama? Ya, kata Rasulullah, kalian kalau melihat purnama itu gimana? Matanya sakit enggak? Itu kan? Fayatihumullah fayaqul. Nah, seperti itulah kelak Allah akan memperlihatkan dirinya. Tuh, lalu dia akan berkata, "Ana rabbukum." Aku inilah Rabb kamu. Fayaqulun, "Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna." Fa idza ja'ana, inilah posisi kami datang kepada Tuhan. Fa idza ja'ana rabbuna, apabila Tuhan datang kepada kami, arafnahu, kami mengenalinya. Padahal belum pernah lihat kan? Kami mengenalinya katanya. Fayatihumullah fi surati lati ya'rifuna. Maka Allah akan datang dengan bentuk yang mereka sudah kenal. Tapi bentuknya seperti apa, ini menjadi rahasia ya. Fayaqulu ana rabbukum. Buktinya, begitu Allah muncul, menyatakan aku ini Tuhanmu. Lalu mereka mengatakan anta rabbuna. Engkaulah Tuhan kami. Kalau mereka nggak kenal, iya ini Tuhan kita. Nah, begitu nyolek Rasul. Ya kan? Tapi kenapa bisa menjawab, iya benar engkau Tuhan kami? Berarti mereka sudah tahu. Ya. Jadi sudah kenal. Ru'yatul mu'minin, itu yang pertama ya, di mauqif katanya. Mauqif ini di mana tempatnya masih rahasia di sana. Yang penting itu saat orang mukmin dikumpulkan, setelah dihisab, kan ditentukan yang mukmin dan tidak mukmin. Nah, yang mukmin saja. Ya, dikumpulkan, disitulah Allah memperlihatkan dirinya. Yang kedua, ru'yatul mu'min rabbahum fil jannah, di surga. Wa mimma yadullu alaihi hadis Suhaib al-mutaqaddim, yaitu hadis Suhaib tadi. Yang tadi sudah. Saudara-saudara, akan ada jadwal tambahan untuk kalian. Gimana? Siap? Ya Tuhan, katanya. Kami sudah puas dengan fasilitas ini. Ada tambahan lagi apa itu? Mau nambah apa lagi? Kami udah puas. Enggak, ini beda. Ini beda. Oh, gitu kan? Nah, jadi ada fasilitas baru. Kemudian diperlihatkanlah Allah dan mereka menatap Allah dan mengatakan tidak ada nikmat yang lebih daripada itu. Jadi kenikmatannya mereka terima kalah semua. Yaitu menurut saya karena cinta. Ya. Kalau kita mencintai sesuatu kan kita sering lihat kan? Benar gak? Ya Anda bayangkan sajalah benda-benda dunia yang Anda sukai itu apa? Pasti Anda sering menyentuhnya, itu kan? Anda suka uang, kan sering dipegang-pegang tuh. Ingat terus. Sering disebut kan? Nah, itu. Anda suka apa? Suka mobil, pasti mau dilus-lus terus, kosok gitu terus sampai mengkilat.
Yang Anda suka, pasti Anda berkorban untuknya. Jadi sekarang kalau Anda mengatakan cinta pada istri, tapi Anda yang dilayani, itu cintanya palsu. Benar nggak? Sebenarnya Anda itu cinta pada diri Anda sendiri. Gitu. Begini loh maksudnya. Suatu saat istri tidak bisa melayani Anda karena sakit. Tapi kalau Anda cinta, tetap nggak luntur. Oh dia sakit. Tapi kalau Anda marah, cintanya hilang karena dia nggak bisa melayani. Berarti Anda cinta pada diri sendiri, bukan cinta pada dia. Egois berarti. Jadi kita cinta pada dia karena dia memberi kita. Kalau cinta sejati, seperti orang tua pada anak. Anak nggak memberi apa-apa. Bahkan kadang-kadang nakalnya bukan main. Tapi tetap aja ngasih. Tuh contohnya, ya. Gitu tuh Pak. Ya kan? Falsafah cinta. Begitupun istri kepada kita. Kalau ini kan Anda dengarnya nggak enak. Tapi kalau saya sampaikan pada istri, Anda dengar, Anda senang. Jadi kan harus kepada dua pihak kan, pada istri, pada suami. Makanya ngaji harus satu guru. Kalau beda guru, apalagi guru dengan guru itu berlawanan, udah susah. Bertengkar di rumah, berantem gara-gara ngaji, berantem gara-gara ngaji tuh. Kan aneh karena nggak nyambung, sana suruh ke sana, sini ke sini. Ya. Orang yang memahami cinta itu begitu. Sehingga keluarga ini tetap awet. Apa-apa yang tidak menjadi pilihan, itu tidak boleh dikenakan dosa maupun pahala. Contohnya istri kita menua, itu bukan pilihan dia. Lalu kita tinggalkan, kan nggak bisa. Di zaman Nabi ada istri yang sudah tua. Kita tahu setelah Khadijah, selalu beliau hanya memperistri Aisyah saja yang muda. Sisanya itu selalu janda-janda yang sudah tua. Nah, karena karena istri Rasulullah konsekuensinya harus melayani tamu juga. Ya, pokoknya sibuk lah. Kan Rasulullah sering datangi tamu, cuci piring, cuci gelas kan. Rasulullah kesian. Jadi Rasulullah ingin membebaskan salah seorang istrinya karena faktor tua. Tapi istrinya nggak mau. Karena menjadi istri Rasul itu gengsi. Benar nggak? Ya prestise. Gitu. Siapa yang mau digugurkan menjadi ibu negara? Nah itu. Sehingga beliau minta, jangan ceraikan aku. Tapi hak aku akan aku kurangi. Biarkanlah hak aku berikan pada Aisyah. Tuh. Tapi jangan pernah cerai aku. Nah itu, jadi istri ataupun suami yang baik akan mengurangi haknya. Mengurangi haknya, menambah kewajibannya, itu yang benar. Kewajiban harus ditingkatkan, haknya dikurangi. Makin tua, makin mesra. Oh, harusnya begitu. Hal-hal yang bukan jadi pilihan, nggak bisa disalahin, nggak bisa diberi prestasi. Seperti dia tua, kan bukan pilihan dia. Kita juga sama tua. Dia nggak boleh benci karena kita tua. Kita juga tidak boleh benci karena dia tua. Kita tidak memilih tua, nggak ada pilihan. Maka itu oleh Allah, ketika seseorang tidak bisa milih, dihilangkan pahala dan dosanya. Seperti wa maniturra ghaira bagid. Kalau ada saat kamu tidak bisa menemukan yang halal, maka babi boleh kamu konsumsi. Tapi yang ditarik oleh Allah bukan keharamannya, fala itsma alai. Dosanya tidak ditiadakan karena kita tidak ada pilihan. Kita menjadi bangsa Indonesia menyesal, kita nggak bisa milih, jadi yang tidak ada pilihan tidak bisa dosa, tidak ada pahala. Kita kembali sini ya. Jadi wala ala raji qaul sahih Al-Quran huwa fi hijbil kufar an ru'yatillah wa ma adila ukhra falaisat nasan qati'an. Kemudian ru'yatul qalbiyah. Bisakah Nabi melihat secara kalbu, di hatinya, dalam hati? Ya.
Wa hiya ru'yatullah fil qalbi kama hasala lin nabi lailatal mi'raj fil arzil aqwal kama taqaddam. Nah, ini dicapai oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj katanya. Itu dalam hati katanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal qulub mafturatun ala ayatajallalaha minal haqaiq ma hiya musta'idatun litajalliha fiha. Fa idza tajalla fiha syai'un ahassat bihi ihsasan batinan tajallihi fiha. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ada kemungkinan Allah menampakkan diri dalam hati. Tapi saya nggak bisa ngebayangin bagaimana ya. Karena ngereka-ngereka juga nggak boleh. Problem selanjutnya, jadi bagi Rasulullah ini mungkin katanya. Ru'yatullah fil manam. Mungkinkah Allah dilihat dalam mimpi? Dalat ba'du nusus ala ru'yatin nabi ra'ya rabbahu fil manam. Ada dalil-dalil yang menyatakan Nabi melihat Allah pada mimpi. Seperti kita melihat Nabi saat mimpi. Itu sangat mungkin. Kalau kita bermimpi melihat Nabi, maka yang kita mimpikan itu benar katanya. Sebab tidak mungkin setan akan menjelma menjadi rupa Nabi. Katanya begitu. Berarti itu rezeki. Ya, kalau kita berkesempatan melihat bermimpi, memimpikan Nabi ya, atau bertemu dalam mimpi, itu kesempatan. Itu karunia Allah. Hadits Mu'adz bin Jabal qala ihtabasa anna Rasulullah dzata ghadan anis salati subhi. Suatu saat kami agak telat menjalankan salat subuh. Hatta kitna tatara'a ani aina syamsi. Saking telatnya, sebentar lagi matahari terbit nih, kayak begini nih, sudah terang. Kami pernah telat sholat subuh sampai kelihatan terang. Yang membuat kami telat Rasulullah juga, karena ada suatu kepentingan. Hatta fatawat salat bisalam para salat fatazawala fi salat falama salat da'a sauta faqala ala musafakum kama antum. Kalian tetap di situ, jangan pergi dulu, kata Rasulullah. Amma ini sa'ahudatsu mahabasani ankum gadat. Aku ingin sampaikan apa yang membuat kita telat. Aku telat ini karena ada sesuatu. Ya. Fa idzan ana bi rabbi tabarakata. Lalu beliau mengatakan, saat saya ngantuk, tiba-tiba saya melihat Tuhan. Itulah, masih panjang nih, tapi waktunya habis. Kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Ini panjang ini. Kalau menjelaskan sebelah nanti hadirin hafizani hafizakumullah. Harapannya sih dengan perbaikan akidah, perbaikan akhlak yang kita kaji ini, ilmu kita komprehensif. Semua perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.